Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas dengan tingkatan yang berbeda lagi. Naik satu tingkatan ke kelas 12. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi tentang geometri ruang, yaitu ada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ya, kita lanjut saja. Terdapat beberapa macam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, titik A dan B berhimpit. Yang kedua, B, titik A dan B tidak berhimpit. Kedua, kedudukan titik dengan garis A terletak pada garis titik A, ya, terletak pada garis B. Titik A tidak terletak pada garis G. Yang ketiga, kedudukan titik dan bidang. Titik A terletak pada bidang dan B titik A tidak terletak pada bidang. Keempat, kedudukan garis dengan garis. Garis H dan G dikatakan berhimpit, ya, garis berhimpit. Nah, bagian B, garis sejajar, ya, garis sejajar. Garis G dengan H sejajar. Bagian C, garis berpotongan, ya. Jadi G dan H berpotongan di titik A. D, garis bersilangan, ya, garis bersilangan. Garis H pada bidang V dan garis W pada bidang G. Nggak salah, garis G pada bidang W. Yang kelima, kedudukan garis dan bidang. Garis terletak pada bidang, ya, bagian H, ya, di bidang W. B, garis sejajar bidang atau bidang sejajar garis. Yang ketiga, garis menimbus bidang atau bisa dikatakan garis berpotongan dengan bidang. Yang keenam, kedudukan bidang dan bidang, antara bidang dengan bidang, ya. Bidang berhimpit dengan bidang. Nah, kemudian bidang sejajar dengan bidang, dan C, bidang berpotongan dengan bidang. Untuk lebih jelasnya kita ikutilah contoh berikut. Pada kubus ABCDFGH, sebutkanlah 3 macam contoh. A, rusuk yang berpotongan dengan EC. B, rusuk yang sejajar dengan AD, dan C, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Jadi di sini kita lihat ada rusuk yang merupakan garisnya berpotongan dengan EC. Kalau kita lihat bagian EC, jadi yang ini garis E ke C, 3 macam rusuk yang berpotongan. Jadi ini rusuk yang berpotongan EC, berarti yang berpotongan dengan EC adalah BC di satu titik, ya, di C. Kemudian EF, nah, di perpotongan di titik E. Dan CG tetap berpotongan di C. 3 macam rusuk yang sejajar, nah, sesuai dengan gambar yang tadi sebelumnya, ya. Sejajar, gambar sejajar dan tadi yang sudah ada, ya. Bisa kita lihat sejajar. Ya, ini garis sejajar, ya. Kita lihat 3 macam rusuk yang sejajar dengan AD. Jadi kita lihat AD. Berarti yang sejajar itu AD adalah BC, FG, dan EH. Kemudian 3 macam rusuk yang bersilangan dengan BF. Ini BF bersilangan dengan EH. Ya, EH. Kemudian DC dan HG, ya, HG. EH, HG, dan DC. Masih ada yang lain? DC tidak, ya. HG sudah. EVA berpotongan, berarti EH AD, ya. Ya. Nomor 2, pada kubus ABCDFGH tentukanlah kedudukan garis-garis bersini EC dan BH.
EC dan BH itu bersilangan. So tadi kan kita EC dan BH, ya. B apa? EC dan BF ini ya. EC dan BF tidak sebidang ya, dan tidak berpotongan dan tidak sejajar. B dan HF bersilangan. EB mana EB dan HF bersilangan ya, karena tidak sejajar dan tidak merupakan suatu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Bagian tuh tadi bagian C ya, sorry. Bagian B, EC dan DF. EC dan DF. Di mana DF? DF ya. EC dan DF itu berpotongan di titik yang di tengah ini. Kemudian ini adalah sejajar, BED dan EC. Ini terdapat pada bidang CDEF. Jadi ED dan CF itu sejajar. Nomor 3, pada kubus-kubus ini terdapat 3 macam contoh. Rusuk-rusuk yang terletak pada ACG. Ya, bidang ACG ya. Rusuk-rusuk yang terletak pada ACG adalah AE dan CG. Kemudian rusuk yang sejajar dengan DCF atau GF berarti AD. Oke, EH, DH, kemudian AE. Rusuk-rusuk yang menembus DCGH. DCGH adalah AE dan CG yang menembus E ini ya, yang di atasnya. DCGH, AE dan CG. DCGH, AE yang rusuk-rusuk yang menembus harusnya itu AD ya, bukan AE, AD. Yang menembus AD dan CG. CG, AE kan sejajar ya. Berarti di sini harusnya AD menembus bidang dengan BC ya. Yang keempat, pada kubus ABCDFG terletak, tentukanlah kedua garis berikut ini. FD dan ACGE. FD dan ACG itu berarti menembus. Nah, itu tadi menembus ya. Ya, kemudian yang lain bagian B, EC terletak pada CDF. Kemudian bagian C, ED sejajar dengan BCGF. Ya. Yang bagian D, EG menembus BDHF. Ya, EG menembus BDHF. Yang kelima, pada kubus ABC tentukanlah contoh bidang yang sejajar, bidang-bidang yang berpotongan EFGH. Bidang yang sejajar dengan EFGH berarti A, B, C, D. Ini yang sejajar, bidang sejajar ya. Bidang berpotongan dengan bidang BDF, BDHF berpotongan pertama A, B, C, D. Potongan A, B, C, D, karya memotong di bagian A, B, C, D. EFGH bagian atas, ADH, nah, kemudian juga BCGF, AB, mana ABFE, ya, kemudian DCGH. 6. Pada kubus ABCD tentukanlah bidang-bidang yang berikut ini: ACGE dan BDHF, BDG dan AHF. Nah, lihat ACG, kita lihat ACGE, ACE dan BDHF itu saling berpotongan.
Ya, perpotongannya adalah ini yang garis di setengah ya. ACH dan ACG saling berpotongan. ACH dan ACGE ya saling berpotongan. Jadi ACG itu berpotongan dengan ACGE. BDG dan AF saling saja. BDG dan di atasnya AFH itu saling sejajar, tidak berpotongan. 7. Jadi bisa dibaca 7, 8, 7 pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Lukislah titik tembus garis EC pada bidang BDH. Ya, sudah begini titik P ya. Titik P di sini. Garis menembus bidang D ya. Yang ke-8 pada kubus ABCD GH dengan rusuk 6 cm. Lukislah titik tembus garis EC. Nah, ini sudah. Titik P pada bidang EC. Pada bidang BDG, EC jadi ditembus di P. Berapa teorema tentang kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang? Jika G menembus tegak lurus bidang W, maka G tegak lurus pada bidang W. Teorema 2, jika K dan H tidak sejajar dan tegak lurus dengan garis G serta K, H tidak sejajar dengan G dan tegak lurus dengan G serta K dan serta K dan H terletak pada bidang W, maka bidang W tegak lurus dengan garis G. Ya. Jadi kalau ada dua garis yang sejajar di suatu bidang dan kemudian garis-garis tersebut lurus dengan satu garis, maka otomatis bidang tersebut tegak lurus dengan garis. Nomor 9 pada kubus ABCD dibuktikanlah bahwa AC bersilangan tegak lurus. AC, kita lihat AC bersilangan tegak lurus dengan FD. Iya. AC bersilangan lurus dengan FD. Lukis titik P, titik potong antara garis EG dan FA. Itu pula di bawah lukis titik HQ, titik potong AC dan BD. Berarti kita hubungkan tertitik ini ya, titik P ke Q. Tarik P dan Q dan FD yang berpotongan di TTR. FD yang berpotongan di titik R ya. Potongan di titik R di tengah-tengah. Tarik garis MN. Tarik garis MN ini ya. Melalui R dan sejajar dengan AC. Sejajar dengan AC ya. Lukislah belah ketupat. Nah, ini belah ketupatnya dilukis MDF ini ya. MDNF itu belah ketupatnya. Selanjutnya akan membuktikan bahwa AC bersilangan tegak lurus dengan garis FD. Karena MDF adalah belah ketupat, maka dua diagonalnya saling tegak lurus. Artinya MN tegak lurus dengan FD. MN tegak lurus dengan FD. FD yang berpotongan di TR di tengah-tengah. Tarik garis MN melalui R dan sejajar dengan AC. Lukislah belah ketuatnya. Karena selanjutnya membuktikan bahwa AC bersilangan tegak lurus dengan garis FD, maka dibuktikan bahwa MN tegak lurus dengan FD. K
Karena MDF adalah belah ketupat, maka kedua-duanya harus tegak lurus. Artinya MN tegak lurus dengan FD. Karena MN sejajar dengan AC, MN sejajar dengan AC, maka terbukti bahwa garis AC bersilangan tegak lurus dengan FD, ya. FD. 10. Dengan menggunakan teorema 2, buktikan bahwa kubus ABCDFG FD terletak garis pada bidang gerak lurus dengan bidang ACH. Soal nomor 9, AC tegak lurus dengan FD. AC tegak lurus dengan FD ya tadi ya. Dan cara sama dapat dibuktikan bahwa AH juga tegak lurus dengan FD. Menurut tema 2, karena AC dan AH tidak sejajar dan tegak lurus dengan FD, serta AC dan terletak pada bidang ACH, maka bidang ACH tegak lurus dengan FD. Materinya akan saya kasih lagi ya berupa file, sambil melihat videonya bisa dibaca-baca juga filenya nanti ya. Sebagai yang terakhir, ada tugas individu ya. Selikilah benar salahnya setiap pernyataan berikut. Yang pertama, jika G garis sejajar dengan garis H dan H sejajar dengan garis L, maka garis G sejajar dengan garis L. Kedua, jika garis G berpotongan dengan garis H dan garis L berpotongan dengan garis H, maka garis G berpotongan dengan garis L. 3. Jika G sejajar dengan garis H dan garis H sejajar dengan garis L, garis G, L dan pasti terletak pada bidang yang sama. Yang keempat, jika garis G sejajar dengan garis H dan memotong garis K, serta garis L sejajar dengan garis H dan memotong garis K, maka garis G, L dan terletak pada bidang yang sama. Kemudian dari sini ya, kirim ke tugasnya ke email yang bukan yang seperti dulu ya. Nanti ada emailnya setelah bergabung ya, nanti ada di kelasnya ya, email di situ setelah bergabung dengan kelasnya nanti masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa bertanya lewat WA ya, WA seperti biasa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.